Dalam analisis makroekonomi, seringkali kita mendengar sejumlah ekonom yang mengatakan bahwa ekonomi yang terbuka terhadap dunia luar, terhadap globalisasi misalnya, itu memberi dampak yang positif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Nah, dalam sesi kali ini kita akan belajar bagaimana hal tersebut bisa dijelaskan dalam teori ekonomi. Analisis kita akan bertumpu pada apa yang disebut sebagai production possibility frontier, atau bagaimana sumber daya yang ada dalam sebuah negara misalnya bisa membatasi jumlah barang yang kita konsumsi. Nah, nanti kita akan menjelaskan sejumlah bentuk dari production possibility frontier, di mana kita akan berkesimpulan bahwa ekonomi yang terbuka terhadap dunia luar akan lebih memberi dampak yang lebih baik daripada ekonomi yang tertutup. Kita mulai dari endowment ekonomi, yang artinya masyarakat yang ada dalam negara itu hanya mengekstraksi sumber daya alam dan hanya mengkonsumsi apa yang sudah mereka punya, jadi mereka tidak ada produksi sama sekali. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan kondisi ini dalam kurva PPF yang seperti ini, di mana sumbu yang horizontal menunjukkan tingkat konsumsi pada periode pertama, sementara di sumbu vertikal adalah konsumsi pada periode kedua. Di sini karena ini hanya ekstraksi, maka hanya ada satu titik, hanya ada satu poin, di mana itu adalah tingkat endowment yang ada, atau tingkat sumber daya alam yang dimiliki pada saat itu. Jadi kondisi ideal di sini adalah saat jumlah barang yang kita konsumsi pada periode pertama ya akan sesuai dengan barang yang diproduksi atau barang yang ada pada sumber daya yang ada dalam periode pertama itu juga. Sama juga untuk periode kedua. Nah, variasi lain dari endowment ekonomi adalah endowment ekonomi yang terbuka. Terbuka itu artinya mereka bisa meminjam modal atau uang dari luar. Kemudian karena mereka bisa meminjam, maka mereka bisa mengkonsumsi lebih dari apa yang mereka produksi. Jadi dalam kurva ini, misalnya mereka hanya bisa memproduksi sebanyak Q1 misalnya. Tapi karena mereka bisa meminjam sumber daya dari luar, maka mereka bisa mengkonsumsi lebih, yaitu misalkan pada C1, di mana Q1 lebih kecil dari C1. Nah, kemudian defisit ini kemudian harus dibayar pada periode kedua, karena sebuah negara nggak bisa terus-terusan berhutang, jadi dia harus dibayar pada periode yang kedua, di mana pada periode kedua ekonomi ini mengalami surplus. Namun kenyataannya di dunia ini hampir semua negara merupakan ekonomi yang produktif, artinya mereka tidak hanya mengekstraksi sumber daya alam, namun mereka mengolah berbagai sumber daya alam itu untuk menciptakan produk-produk baru gitu, yang kemudian digunakan untuk dikonsumsi. Dalam perekonomian ini, kurva PPF akan berbentuk konkav karena ekonomi pada periode pertama misalnya dia bisa tidak total menghabiskan seluruh sumber daya yang dia miliki, tapi menyimpan sebagian atau menabung sebagian untuk kemudian digunakan untuk investasi yang kemudian menghasilkan output yang lebih banyak pada periode kedua. Nah, maka dari itu kurva PPF ini akan berbentuk konkav, yang artinya jika dibandingkan dengan kurva sebelumnya misalnya ya pada poin kedua, maka dia akan menonjol keluar seperti di gambar ini. Ini artinya ekonomi bisa mencapai utilitas atau mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan pada perekonomian yang hanya mengekstraksi sumber daya alam. Di perekonomian yang hanya mengekstraksi sumber daya alam, tingkat utilitas hanya akan sebesar U1. Jadi U1 ini lebih rendah daripada U2, yang itu bisa terjadi apabila ekonomi melakukan produksi gitu. Jadi walaupun dia mungkin tidak terbuka, tapi dia bisa mendapatkan tingkat konsumsi pada dua periode yang lebih tinggi daripada jika ekonomi hanya ekstraktif. Dari sini kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi kita tanyakan, kenapa ekonomi yang terbuka bisa memberi manfaat yang lebih baik daripada perekonomian yang tertutup. Jadi di gambar yang keempat ini kita akan melihat bahwa sebuah ekonomi yang produktif, yang seperti di dunia nyata, dan dia terbuka, maka dia semacam menggabungkan kurva yang ada dalam gambar kedua dan gambar ketiga. Nah, dalam kurva ini jumlah barang yang bisa dikonsumsi itu bisa lebih tinggi daripada
kondisi saat yang ada di poin kedua tadi, saat hanya ekonomi ekstraksi tapi terbuka, maupun pada saat kondisi yang ketiga, yaitu saat ekonominya produktif tapi tertutup. Jadi di sini dia mengambil manfaat dari keduanya. Jadi perekonomian dia akan berproduksi, jadi tidak hanya mengekstraksi sumber daya alam, tapi dia juga terbuka. Jadi dia bisa meminjam sumber daya yang tersedia di luar negeri gitu. Nah, akibatnya jumlah barang yang dikonsumsi atau tingkat utilitas akan lebih tinggi lagi, yang mungkin tidak akan tercapai jika ekonomi hanya tertutup. Jadi di sini kita lihat bahwa U1 itu bisa tercapai, yang mana itu lebih tinggi daripada U2 atau U3 yang terjadi hanya pada saat ekonomi tertutup. Dan tentu saja analisis seperti ini hanya mencerminkan perbaikan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Jadi kita belum memasukkan faktor misalkan ketimpangan pendapatan misalnya. Kita di sini mengasumsikan bahwa ekonomi di negara itu secara keseluruhan lebih baik jika ekonomi itu terbuka daripada ekonomi tertutup.